Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3, yaitu tentang membuat gerabah ya. Kemarin kalian sudah membaca teks bacaan yang cukup panjang tentang gerabah dan lain-lain ya. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan di sini ya. Di sini adalah contoh cara untuk membuat gerabah, yaitu gerabah dibuat dengan menggunakan tanah liat ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membuat tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Ya, dari situ dapat kamu lihat berapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, jadi ini dalam proses pembuatan gerabah memang membutuhkan keterampilan tangan dan kaki ya. Kenapa? Karena tangan untuk membuat bentuknya, kaki biasanya digunakan untuk menggerakkan perputaran dari gerabah tersebut ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang kelainan gerak pada tulang ya. Kelainan gerak pada tulang yang pertama yaitu osteoporosis ya. Osteoporosis itu apa? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi perhatikan gambar ini merupakan susunan tulang yang kuat semacam ini, dan ini adalah susunan tulang yang mengalami pengeroposan atau osteoporosis. Osteoporosis biasanya itu diderita oleh orang yang sudah lanjut usia ya. Jadi makanya ketika orang yang lanjut usia itu disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium sehingga tubuhnya dapat menyerap kalsium dengan baik ya. Selanjutnya yaitu tentang fisura atau retak tulang. Retak tulang itu biasanya terjadi ketika seseorang itu jatuh atau mengalami kecelakaan. Untuk anak yang masih kecil ya, retak tulang masih bisa disambung lagi. Artinya tulang itu dapat membentuk jaringan sehingga bisa tersambung lagi meskipun terkadang tidak 100% normal. Tetapi pada orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sudah dewasa, ketika terjadi kecelakaan dan mengalami retak tulang itu sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan sampai terjadi kelumpuhan ya. Jadi makanya hati-hati untuk menjaga tubuh kita ya. Selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan yang disebabkan karena sikap duduk yang salah. Jadi makanya ketika duduk kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengalami lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap tubuh yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis ya. Lumbalis itu yang mana? Yang ini. Ini namanya lumbalis atau tulang belakang ya. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi ini ke belakang ya. Jadi itu makanya sikap duduk harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya selain lordosis ada namanya skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, ini ya, suka serong atau samping, bisa samping kanan atau samping kiri. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, ini ya, akan membentuk huruf S. Makanya sikap duduk harus diperhatikan ya. Selanjutnya ada namanya kifosis. Nah, kalau kifosis itu apa? Kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi gini ya. Jadi kalau membaca, kalau makan, kalau menulis, usahakan tegap ya. Jadi jangan sampai kalian membungkuk, nanti bentuknya semacam ini tulangnya ya. Dan ini tidak baik untuk kesehatan ya. Selanjutnya yaitu mengambil informasi berdasarkan teks bacaan. Coba di buku kalian ada teks bacaan atau nanti kalian bisa baca teks bacaan ini ya. Silakan dibaca dengan baik ya. Kalian bisa hentikan dulu videonya, kalian baca dengan teliti ya. Kalian baca ya. Ini
ada lanjutannya ini ya. Ini juga kalian baca ya. Kalian baca semuanya dengan baik. Caranya kalian pause pada videonya. Kalian baca dengan tertib ya. Nah, ini juga, ini teks yang terakhir. Nanti kalian baca juga yang ini lanjutannya. Setelah kalian baca, nanti kalian bisa menentukan kalimat pokok atau ide pokok dari paragraf-paragraf pada teks bacaan tersebut ya. Setelah ketemu, kalian bisa menandainya ya, atau bisa juga kalian menyerap atau memahami informasi dari teks bacaan tersebut ya. Di buku paketnya juga ada kolom untuk mengisi kalimat utama tiap paragrafnya. Kalian bisa mengisinya atau kalian juga bisa menandainya saja, nggak apa-apa. Jadi menandai kalimat utama tiap paragraf ya. Dibaca ya. Nah, setelah dibaca, kita mengenal komik. Nah, komik itu apa sih? Komik adalah ya. Nah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang disesuaikan dengan gambar. Jadi ini adalah salah satu contoh dari gambar komik. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu contoh gambar komik ya, yaitu gambar yang di dalamnya mengandung suatu cerita tertentu ya. Kalian tentunya sudah sering sekali melihat komik-komik yang ada di rumah kalian atau di tempat kalian. Nah, itu juga termasuk komik ya. Jadi itu pembelajaran kali ini. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan ya, yaitu banyak ya tugasnya ini ya. Jadi nanti terutama yang membaca dan menentukan paragraf kalimat utama dari paragraf tersebut ya. Jadi tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakannya. Demikian pembelajaran kali ini. Ustaz sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.